Baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengunggah kasus pembunuhan terhadap Purnawirawan TNI Letkol Infantri Purnawirawan H. Muhammad Mubin. Korban ditusuk oleh pemilik toko bernama Aseng di Lembang, Bandung Barat pada Selasa 16 Agustus 2022. Aseng tak terima mobil yang dikendarai korban diparkirkan di depan tokonya. Namun dalam penanganan kasus ini diduga polisi merekayasa karena pelaku dekat dengan petinggi Polda Jabar. Dalam akun Instagram pribadinya, Sahroni memposting foto pelaku dan korban yang tewas bersimbah darah. Ia juga menuliskan kronologi peristiwa dalam postingannya. Mubin sekarang bekerja sebagai sopir di perusahaan mebel yang mengantarkan anak bosnya sekolah TK. Lantas Mubin memarkirkan mobilnya sebentar di depan toko milik Aseng. Karena letak sekolah itu di seberang jalan, maka Mubin harus menyeberangkan anak bosnya tersebut. Mobil itu pun lantas ditinggalkan sejenak. Namun pemilik toko marah-marah dan menusuk Mubin. Setelah ditusuk, Mubin disebut mencari pertolongan, namun karena darah terus mengalir, akhirnya ia meninggal dunia. Disebutkan Sahroni ada upaya polsek setempat untuk merekayasa kejadian tersebut. Polisi meminta damai kepada keluarga almarhum. Hal ini lantaran pelaku adalah orang kuat dan kenal dekat dengan petinggi Polda Jabar. Terkait hal ini, Polda Jabar langsung merespons dan bertindak cepat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo menerangkan pihaknya telah menangkap pelaku pembunuhan berinisial HH. Terkait peristiwa ini, pihaknya sudah memproses secara objektif dan pelaku kini sudah ditahan di Mapolda Jabar. Selain itu, Ibrahim menegaskan tidak benar pelaku kenal dengan petinggi Polri. Setiap orang di mata hukum sama, sehingga bagi yang melakukan pelanggaran, maka akan ditindak tegas. Memang benar bahwa korban ini merupakan purnawirawan. Tetapi saat bekerja sekarang pada saat kejadian, yang bersangkutan itu bekerja sebagai karyawan swasta. Nah, kemudian juga terkait dengan proses penanganan kasus, kita melaksanakan proses penanganan kasus ini betul-betul objektif, sesuai dengan fakta yang diperoleh oleh penyidik, dan inilah yang akhirnya dilakukan proses penyidikan. Tersangka mengenal petinggi dari Polri itu tidak benar, karena kalau proses kasus itu tidak ada backing-backingan. Proses kasus setelah kita urus apa yang didapatkan faktanya, apa kaitan dengan pemenuhan unsur-unsur pidana sesuai dengan undang-undang dan mekanisme prosesnya itu tidak ada tambahan, sehingga hal itu penyidik tidak boleh melanggar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali dalam suasana yang alhamdulillah cukup cerah. Seperti biasa, kita akan membahas topik-topik yang aktual, kekinian, dan juga masih viral. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh Bapak Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Sehat-sehat sebenarnya. Ya. Baik, ada beberapa topik yang akan kita bahas. Kita mulai masih tentang pembunuhan Letkol Purnawirawan Muhammad Mubin di Lembang. Mungkin Bapak ini kebetulan terjun langsung ke lapangan, jadi insya Allah banyak informasi yang kita bisa dapatkan. Baik, Pak, untuk pertanyaan pertama, Pak, perkembangan selama ini gimana, Pak, setelah ditangani oleh Polda Jabar, Pak? Oke, jadi begini. Sebelum saya menyampaikan tentang perkembangan, saya kembali ke belakang dulu ya, Pak. Iya, silakan. Perlu saya jelaskan bagaimana kita menyikapi tentang terbunuhnya Letnan Kolonel Purnawirawan Muhammad Mubin. Nah, jadi begini. Saya sendiri secara pribadi memang tadinya tidak tahu menau ya. Begitu baca ada berita itu terus langsung wah, saya juga miris respon ya gitu. Nah, akhirnya karena kebetulan saya sebagai ketua umum FPPI, Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Kaitannya dengan kejadian yang ada nama Purnawirawan, saya juga ada kepekaan dan kepedulian. Nah, saat itu juga terus sore saya kumpulkan teman-teman. Saya kumpulkan teman-teman dari Purnawirawan. Dan di Bandung ini kan kita begini, tidak sendiri ya. Ada Purnawirawan, ada juga organisasi namanya FKP 2B itu. Nah, di situ ada tokoh-tokohnya seperti Legend Yayat, kemudian Pak Dindin sebagai tokoh dari Jawa Barat ini. Kemudian kita berembuk bagaimana menyikapi ini. Saya bilang ya, ini kan kebetulan angkatan 82, 1982. Jadi persis temannya Legend
Yaya Sudrajat. Oh iya. Temannya dia. Iya, iya. Nah, gitu. Banyak 82 seperti Robi Wim Kadir itu temannya. Iya. Jadi menyikapi itu, terus kita forum itu mengambil sikap begini, bahwa kita harus peduli terhadap peristiwa ini. Ya. Nah akhirnya oke lah, kalau memang peduli ya kita rencanakan saja. Bahwa setiap rencana harus punya bingkai ruang dan waktu. Ruangnya jelas tentang terbunuhnya Letkol Mubin, terus waktunya tergantung. Mari kita sepakati. Karena ada waktu yang harus pendek, waktu itu hari Jumat ya. Iya, iya. Jadi ada waktu Sabtu Minggu, kemudian ada juga panjang. Akhirnya kita sepakati, oke lah, kita ngambil waktu pendeknya saja. Artinya sejak kejadian tanggal 16, terus ada tanggal 17, tanggal 18 itu adalah hari Jumat. 20 dan 21 artinya hari Sabtu dan Minggu itu yang kita. Oke lah. Terus akhirnya kita berpikir ya waktu itu, oke kita bagi dua aja. Berarti kita bergerak, ada tim hukum, ada tim pendobrak atau tim bergerak gitu. Iya, iya. Jadi akhirnya tim hukum ini saya serahkan kepada divisi hukum kita, ada namanya Pak Muhtar SHMH, termasuk di situ juga ada sekretaris saya sekaligus divisi hukum juga, itu namanya Kolonel Alan Sahar Harap. Oh iya. Nah, dua orang itu kita pasang, ya. Kemudian saya sendiri ngurusi bidang pergerakan, karena memang dua tim, satu tim hukum, satu tim penggerak atau pendobrak ini. Tim penggerak pendobrak itu saya yang bawa. Iya, iya, iya. Terus akhirnya melalui apa ya, saya sebar bahwa kita akan punya rencana. Saya minta besok bisa kumpul. Nah akhirnya pada hari Sabtu tanggal 20 tim hukum itu press release, karena berita kan simpang siur. Simpang siur. Ada yang mengatakan polisi sudah bisa disuap, ada yang mengatakan ini, itu intinya berita simpang siur, ada yang positif, ada yang negatif. Oke, kalau gitu kita harus bersikap untuk mencari apa ini informasi yang jelas, kejelasan yang jelas. Sehingga dengan cerita yang jelas nanti penanganan atau tindakan hukum juga jelas begitu. Gitu. Makanya tanggal 20 itu tim hukum mengadakan press release tentang counter terhadap berita-berita yang miring, dengan saya mengumpulkan anak-anak. Nah, setelah terkumpul intinya kita merencanakan untuk kegiatan besok. Jadi maksudnya tanggal 21. Tepatnya hari Minggu jam 10 kita harus sudah sampai di Lembang. Dan setelah saya lihat memang yang akan hadir mulai dari Jawa Timur, ada yang dari Gunung Lawu, istilahnya Gunung Lawu juga turun. Ada yang dari Jogja itu dari Bantul sana turun. Apalagi Jawa Barat ya, bahkan Aceh, Sumatera Utara turun juga. Yang dari Aceh, Pak? Iya. Akhirnya waktu itu jam tengah 10 gitu kita sudah kumpul di Lembang depan Polsek, ada sedikit lapangan. Saya cek di situ dan memang udah ya sekitar 200 orang lah kita di situ. Kalau Jawa Barat jelas mulai Banjar, Pangandaran, Ciamis, terus Garut, Tasik, terus kesananya sampai Sukabumi, Banten, DKI, apalagi daerah Bandung, Cirebon itu datang semua. Nah akhirnya pada itu saya sampaikan bahwa tujuan kita ke sini, ke Polsek ini bukan main-main, artinya bahwa ini sudah kita pertimbangkan. Pertimbangannya apa? Kan ada Polres, ada Polda, ada Mabes Polri juga. Kenapa yang kita datangi Polsek tempat TKP ini? Saya bilang begini, sebenarnya kita jangan anggap kecil loh Polsek itu ya. Polsek itu adalah merupakan ujung tombak dari kepolisian. Disitulah awalnya cerita itu baik atau buruk, adanya kejujuran, kebenaran, keadilan, bahkan kebohongan ya dari sini. Maka kita pumpung ini, kita mari coba ke sini, kita tanyakan kepada yang bersangkutan, karena ada cerita yang miring-miring itu bagaimana kejelasannya. Yang jelas nanti kita akan tuntut agar ya ini sesuai prosedur hukum, dan kita inginkan suatu keadilan, penegakan hukum untuk mencapai keadilan gitu. Jadi dari situ kesimpulannya yang bisa kita peroleh ya. Karena yang hadir karena Polres Cimahi itu masuk daerah Polres Cimahi itu. Kemudian juga Polsek Lembang. Nah, setelah kita diberikan waktu, kita audiensi di situ mulai jam 10 sampai jam 2 siang. Udah puas artinya dari apa yang kita tidak tahu menjadi tahu, apa yang miring-miring itu menjadi jelas. Intinya bukan hanya pertanyaan, tapi juga tuntutan, juga informasi. Jadi saling memberikan informasi. Tanggapan Kapolres positif, sehingga
kita mulai tanya jawab di situ. Nah, di antara pertanyaan itu hal yang sangat menonjol ada yang pertama itu masalah pelaku. Pelaku itu sebenarnya Cina atau bukan? Apakah Cina keturunan, apa Cina atau barangkali orang Sunda begitu ya. Karena kan banyak orang yang mirip Cina karena waktu itu anunya Cina informasi yang masuk. Nah, kemudian yang kedua juga masalah apa itu? Sampai sejauh mana penanganan Polsek, Polres, kemudian Polda. Jadi kita tahu lah karena itu sudah 3 hari kejadian ya. Sampai di mana pada hari ini? Pada intinya Kapolres menjelaskan bahwa tentang informasi itu tidak benar. Dia bukan orang Cina katanya. Dia adalah suku Sunda. Wah, biasa reaksi anggota kita loh. Orang Sunda itu nggak ada yang namanya itu apa Henry Hernando. Apalagi nama. Jadi apa dasarnya? Jadi intinya kecurigaan kita kan begini kan. Bahwa si bosnya yang diikuti oleh Letkol Mubin itu tidak tahu kalau dia itu sebenarnya dari TNI, nggak tahu. Jadi oke lah program bekerja. Nah pagi itu ngantar anaknya ke sekolah STK di Jalan Kayu Ambon itu, Lembang ya. Nah setelah diantar persis parkir di depan rumahnya pelaku itu. Nah di depan rumahnya pelaku itu intinya dia parkir mobil di depan itu, kemudian ngantar dan kebetulan sekolah tutup, jadi libur gitu loh. Bukan hari libur, tapi libur ya. Terus ulang lagi, jadi kan hanya sekitar nggak sampai 10 menit lah. Nah di situ dia ditegur sama karyawannya pelaku itu. Pak jangan parkir di sini, kesimpulannya gitulah ya. Terus oke lah. Nah jadi karena dia omongkan kita hanya sebentar, apalagi ngantar ini. Jadi terjadilah cekcok mulut sebentar ya. Nah, kemudian dianggap sudah selesai, dia masuk mobil mau berangkat lagi. Nggak taunya si Henry Hernando itu dia dari dapur entah sedang masak atau tentang apa, tapi bawa pisau dapur, terus langsung masuk ke mobil. Jadi bukan masuk ke mobil. Lah sedangkan si almarhum itu atau korban itu yang sedang ada di setir ini, tahu-tahu dihajar sini, jerap, oh itu berkali-kali itu. Sampai dia akhirnya ya hanya bisa menangkis menolak gimana kan, kita bisa bayangkan posisinya kan. Nah saat itulah dia masih sadar, dia maksudnya mau menghindarkan dari kejadian itu, jadi mau minta pertolongan lah. Kira-kira baru 20 meter sudah nggak kuat memang, terus akhirnya di situ. Karena darah memang banyak keluar ya, bersimbah darah. Nah disitulah mulai ditolong oleh rakyat, dibawa ke rumah sakit terdekat itu rumah sakit Sespim Polri di Lembang. Karena mungkin rumah sakit bisa mengukur bahwa tidak mungkin bisa mengatasi, akhirnya kita bawa ke Bandung dan akhirnya meninggal. Intinya begitu. Nah dari kejadian itu bukan apa ya, kita sebagai sesama purnawirawan ada namanya suatu solidaritas terhadap kejadian ini karena ya ada kan namanya informasi. Ternyata rumah itu memang bentuknya seperti gudang gitu kan. Jadi kabarnya gudang itu untuk jualan pupuk. Nah, tapi kan kita bisa saja curiga pupuk atau mungkin apalagi kalau narkoba ya. Dugaan-dugaan semacam itu ada. Tapi pada intinya bahwa dengan kejadian itu akhirnya pelaku bisa diringkus oleh polisi. Setelah diringkus polisi, kemudian dinyatakan bahwa dia kena pasal 351. Pasal 351 seperti yang kita ketahui adalah berarti hanya penganiayaan ringan lah, penganiayaan. Nah, kita kan perlu tanyakan, oh ini terjadi pembunuhan kok penganiayaan? Nah, terus saat kita ke sana sudah pelaku itu sudah ditahan di Polda dan masalah sudah tidak ditangani di Polsek tapi di Polda. Makanya kita tanya kenapa ditangani Polda, menurut Kapolres hal yang biasa. Jadi kadang-kadang masalah yang masih di Polres itu dipandang perlu ya langsung diambil alih oleh Polda gitu aja. Dan yang kita ikuti ternyata ada positifnya di Polda ya. Artinya bahwa persoalan itu bisa dikembangkan. Tadinya waktu di Polsek hanya saksi itu 3 orang ya. Termasuk
orang tuanya, termasuk karyawannya, termasuk orang yang ada di situ waktu itu. Jadi setelah di Polda dikembangkan menjadi ada 12 orang kira-kira itu yang saksi itu. Dan bisa berkembang kesimpulannya. Jadi bukan pasal 351 tapi pasal 340 termasuk 338. Jadi di situ ada pembunuhan. Kemudian ya tahulah kita resikonya pasal 438 atau 40 itu kan apa itu jauh berbeda dengan pasal 351. Nah, Pak intinya. Nah, terus kita sendiri setelah selesai di Polsek, kita teruskan tabur bunga ke tempat lokasi dan kita kunjungi ke rumah duka. Intinya begitu.